Presiden Lin, meskipun perusahaan kita sedang mengalami kesulitan saat ini, kamu tidak bisa sembarangan meminta bantuan kepada siapa saja. Hanya seorang ibu kos payah, kemampuan apa yang dia miliki untuk menjamin keamanan Anda? Bagaimana sih caramu menyetir mobil ini? Cantik, syarat sewanya dijamin asli. Sewa hari ini bisa mendapatkan secara gratis koleksi foto eksklusifku. Bagaimana menurutmu? Gawat, Presiden Lin. Orang-orang Wang Tianba sudah mengejar ke sini. Cepat pergi, Yuanyi adalah hasil jerih payahku. Meskipun aku tiada, aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan siapapun. Cantik, melihatmu begitu sungguh-sungguh, jika memesan kamar hari ini, aku akan membantumu membereskan lalat-lalat di belakang itu. Bagaimana? Baik. Bantu aku bereskan mereka, maka rumah ini aku sewa. Baiklah, siap laksanakan. Presiden Lin, ada apa? Ikut aku menyelamatkan orang. Baik. Kamu jangan sampai celaka. Bos besar, ada yang menghadang di depan. Sialan, benar-benar tidak tahu diri. Tabrak saja mereka. Tabrak orang? Jangan banyak bicara. Tabrak. Aku yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Beraninya cari masalah. Apa yang terjadi ini? Mohon maaf semuanya. Jalan ini sudah disewa oleh penyewaku. Di mana Wang Tianba? Mungkin karena aku terlalu tampan, dia merasa rendah diri dan melarikan diri dengan malu. Kamu. Ya, Dia pasti sudah mendapat kabar bahwa kita akan datang, maka dia kabur. Kamu yang melakukannya? masalah kecil, ini cuma bantuan sederhana. Jadi sekarang kita bisa tanda tangan? Aku tidak jadi menyewa rumah ini. Hah? 5 juta dolar setahun? Aku mempekerjakanmu sebagai pengawal pribadiku. Pokoknya masalahnya seperti ini. Bekerja untuk orang lain selamanya tidak mungkin kulakukan. Aku hanya bisa mengandalkan uang sewa untuk menyambung hidup dengan pas-pasan. 10 juta dolar. Prinsipku adalah hanya melindungi keselamatan penyewa. Setuju. Baiklah, Tuan Tanah Yang. Karena aku sudah menandatangani kontraknya, maka Anda harus menjaga keselamatan pribadi saya. Sekarang saya akan ke kantor. Mohon ikut dengan saya. Pergi bersamamu? Masalah yang tadi itu, bukankah semuanya sudah selesai? Masalah? Mereka hanyalah bawahan rendahan kamar dagang Black Dragon. Oh iya, biar saya perkenalkan ulang. Beliau adalah direktur dari Lin Group kami, Nyonya Lin Qingyue. Lin Qingyue. Apa dia sangat terkenal? Jadi Anda adalah Lin Qingyue yang itu? Kenapa kamu belum pergi juga? Aku juga ingin sewa kamar ini. Sewa setahun 500.000 dolar. Apa kamu sanggup bayar? Presiden Direktur Lin, coba perhatikan baik-baik. Katanya gratis sewa jika menemaninya tidur. Apa? Ini semua salah paham. Itu adalah bawaan dari template cetakannya. Akan segera aku robek.
Kak Van, masalah yang dihadapi direktur cantik ini tidaklah kecil. Aku dengar kabar dari luar bahwa kamar dagang Black Dragon memberikan peringatan terakhir sebelum jam 6 sore ini jika dia tidak menyerahkan kode inti, Yuanyi, maka Lin Group harus menghilang dari kota Yun. Kak Van, demi seorang penyewa sampai harus berurusan dengan kamar dagang Black Dragon yang merupakan masalah besar ini, apakah itu sepadan? Kamar dagang Black Dragon. Kedengarannya memang masalah yang merepotkan. Kita sudah menandatangani kontrak. Kamu harus melindungi keselamatanku. Karena ini masalah, kita selesaikan saja lebih awal. Bukankah itu bagus? Dia bisa lari, tapi dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Dia, mungkin saja, sudah ketakutan hanya karena nama kamar dagang Black Dragon itu. Sepertinya tidak mungkin. Itu adalah orang terkaya di Daxia, Qian Qianwan. Bank Global Presiden Chen, tidak mungkin, ini pasti hasil editan. Lalu ada anggota keluarga kerajaan Eropa Barat. Presiden Lin, coba lihat. Ini sepertinya adalah ketua dari kamar dagang Black Dragon. Apa? Presiden Lin, ada telepon dari perusahaan. Mengatakan bahwa semua dana kita yang dibekukan, semuanya sudah dicairkan kembali. Apa? Baru saja pemasok bahan baku juga menelepon dan mengatakan bahwa mereka bersedia menandatangani perjanjian kerja sama permanen dengan kita. Dan harganya diturunkan 20%. Yang Van, siapa sebenarnya dia? Yo, ternyata bersembunyi di tempat busuk ini. Kalian membuatku susah payah mencari. Perkumpulan naga hitam? Bukannya kamu ini Xiao Heizi? Ternyata di luar sini, kamu punya nama yang sangat keren ya? Xiao Heizi, sepertinya sekarang kamu sudah sukses ya? Gelarmu lumayan bisa menakuti orang. Berhenti. Siapa kamu? Pergilah, panggilkan si Xiao Heizi itu keluar untuk menemuiku. Xiao Heizi? Naga hitam. Bukankah panggilannya Xiao Heizi? Apa dia tidak ada di sini? Kurang ajar. Beraninya kamu langsung menyebut nama ketua. Semuanya, habisi dia. Ketua, ada orang yang datang membuat keributan di geng naga hitam kita. Oh, siapa orang bodoh yang ingin tiada? Xiao Heizi, baru beberapa hari tidak bertemu. Apa kamu sudah tidak mengenalku lagi? Tuan, Lihatlah dirimu yang payah ini. Berdirilah. Kalian, bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Di seluruh kota Yun, apa ada tempat yang tidak bisa ditemukan oleh kamar dagang Black Dragon ini? Presiden Lin, tindakanmu sungguh di luar dugaanku. Dana dibekukan, pasokan bahan baku diputus, tapi kamu masih bisa mempertahankan Yuanyi untuk waktu yang selama ini. Yuanyi, adalah hasil jerih payah keluarga Lin milikku. Sekarang itu milikku, serahkan. Tuan Muda Shu, dana perusahaan kami sudah sepenuhnya dicairkan, pasokan bahan baku sudah pulih kembali, kamu tidak bisa menekan kami lagi. Oh, di seluruh kota Yun, tanpa perintah dari kamar dagang Black Dragon ini. Kamu pasti sedang bermimpi. Jangan gunakan trik murahan seperti ini, hanya untuk mengulur waktu. Aku beri kalian waktu 3 detik. Serahkan atau tidak? Jangan harap, biarpun tiada, aku tidak akan menyerahkannya kepadamu. Baiklah. Jangan bergerak sembarangan. Presiden Lin si pahlawan wanita, mampu mengembangkan model seperti Yuanyi itu. Tentu saja tidak kenal takut. Tapi, di dunia ini, masih ada banyak hal yang jauh lebih mengerikan daripada ketiadaan. Presiden Lin, selamatkan aku. Saudara-saudaraku sudah sangat menginginkan kecantikan Presiden Lin sejak lama. Jangan harap. Presiden Lin, Sekarang giliran kalian. Presiden Lin, tolong selamatkan aku. Jika Presiden Lin merasa apa yang dialami asisten Xiao masih bisa ditahan, saudara-saudara perkumpulan naga hitam milikku masih punya banyak cara lain. Presiden Lin, tolong selamatkan aku. Aku berikan. Akan aku berikan. Sial. Siapa bajingan yang berani menabrak motor seharga 1.200.000.000 dolar milikku sampai penyok?
Sial, siapa yang berani menabrak motor seharga 1.200.000.000 milikku? Kalian sedang bermain apa? Boleh aku ikut? Yang Fan, mereka adalah orang-orang kamar dagang Black Dragon. Aku tidak peduli itu naga hitam atau putih. Meskipun Dewa Langit sekalipun yang datang hari ini, mereka tetap harus menggantinya sesuai harga. Maju. Beritahu bocah itu, akibat dari mencampuri urusan orang lain. 1.200.000.000. Ya? Tunggu sampai kamu tiada menemui Raja Yama. Aku akan membakar uang itu untukmu. Bocah, buka matamu lebih lebar di kehidupan mendatang. Apa yang terjadi? Sepertinya Kahu sudah terpental karena satu tendangan. Siapa sebenarnya kamu? Siapa kamu? Aku orang yang jujur. Namaku tidak akan berubah. Aku yang terhebat di Panti Jompo Gunung Selatan, dan paling tangguh di Taman Kanak-Kanak Laut Utara. Tuan Tanah Tertampan. Itulah aku, Yang Fan. Aku tidak peduli siapa kamu. Geng naga hitam sedang bertugas, orang luar, menyingkirlah. Hei, maaf saja, aku adalah Tuan Tanah di sini. Dalam kontrak tertulis dengan sangat jelas bahwa menjaga keselamatan penyewa adalah tanggung jawab mutlak saya. Jadi kamu sengaja ingin menantang geng naga hitam? Bukan begitu, tidak. Syukurlah kalau kamu sadar diri, bawa orang ini pergi. Tunggu dulu, Apa maksudmu? Mempermainkanku? bukan aku yang ingin menantang geng naga hitam? Tapi apakah kalian di geng naga hitam yakin ingin menantangku? Barang ini, kalian kenal atau tidak? Bos, ini adalah cincin naga hitam. Aturan geng nomor 1. Melihat cincin ini seperti melihat ketua geng. Pemegang cincin ini memiliki wewenang yang sama dengan ketua. Cincin naga hitam? Omong kosong. Cincin naga hitam ini, ketua kita tidak pernah memberikannya pada siapapun. Dengan tingkahmu yang seperti ini, apa kamu layak mengenal ketua kami? Kakak Long, bagaimana kalau kita telepon ketua dulu untuk memastikannya? Persetan dengan itu. Berani menghalangi urusan geng, meskipun ketua datang sendiri, beliau pasti akan memihakku. Serang dia! Kamu benar-benar mencari masalah. Panggil bantuan, cepat panggil orang. Harga diri geng naga hitam, tidak boleh dihina. Riwayatmu sudah tamat, kakak tertuaku sudah datang. Ketua perkumpulan naga hitam yaitu Naga Hitam, telah melakukan banyak kejahatan, dan sangat kejam tanpa ampun. Siapa yang melepaskan tembakan suar itu? Kakak, orangnya dia. Kakak, bocah ini. Dia. Dia apa? Siapa yang menyuruhmu sembarangan menyalakan petasan? Bagaimana kalau ini sampai mengejutkan anak-anak? Kakak, aku. Masih berani bicara? Bahkan jika tidak ada anak-anak, bagaimana jika itu merusak tanaman di luar? Ini, apakah ketua kamar dagang Black Dragon ini sebenarnya penglihatannya kurang baik? Tuan Yang, tidak disangka kita bertemu lagi secepat ini. Xiao Heizi, aku rasa cincin naga hitam milikmu ternyata tidak begitu berguna. Tuan Yang, mohon maafkan saya. Ini semua karena saya tidak bisa mendidik bawahan dengan benar. Anda adalah orang yang sangat dermawan. Anggap saja saya seperti angin lalu, dan lepaskanlah saya. Ini pasti Presiden Lin, seorang wanita yang sangat cantik jelita, sosok pahlawan wanita. Anda dan Tuan Yang bersama. Benar-benar pasangan yang sangat serasi, sebuah pasangan yang sudah ditakdirkan bersama. Apa yang kau katakan? Mulutmu manis sekali, pintar bicara. Cuma kali ini saja, jangan ulangi lagi.
Terima kasih Tuan Yang, terima kasih Nona Lin. Tunggu sebentar. Yang Tuan Yang, apa ada perintah lain? Bagaimana dengan motor 1.200.000.000 milikku? Tenang saja, sebelum siang hari, saya pasti akan membawakan unit baru untuk Anda. Nona yang cantik, apakah kamu bersedia menyewa rumahku? Harga sewanya setengah harga. Air dan listrik semuanya gratis. Sebenarnya siapa kamu? Aku adalah pemilik kontrakanmu. Sekarang bahaya sudah lewat. Apa aku boleh berhenti memberikan perlindungan selama 24 jam? Ya. Lalu, kapan rencananya kamu akan pindah? Untuk pindahan pertama kali, kamu bisa menikmati layanan pindahan gratis selama 24 jam. Kapan-kapan saja? Kapan-kapan? Kapan tepatnya? Beri aku jawaban yang pasti. Kak Van, kamu sangat hebat hari ini. Tentu saja. Kalau begitu Kak Van, bisakah kamu menolong Xiaomei sedikit saja? Jangan bilang kalau. Kamu juga ingin menyewa kamar? Tapi Xiaomei tidak punya uang untuk bayar sewa. Aku bisa menolong. Tapi jangan harap bisa tidur denganku. Tapi kalau aku tidak tidur denganmu, dan bukan penyewamu, atas dasar apa kamu mau menolongku? Kakak, saya Chen Qiang. Hanya punya satu orang Xiaomei ini. Saya mohon padamu, tolong jaga dia dengan baik. Kamu mengenal Chen Qiang? Kamu kenal kakakku? Sekarang dia ada di mana? Dia sedang pergi untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Dan dalam waktu dekat, tidak akan kembali. Dia tidak akan kembali, kan? Sebelum kakakmu pergi, dia menitipkan pesan kepadaku agar aku menjagamu dengan baik untuknya. Dia bilang akan menikahkan adiknya denganku, tapi ternyata adiknya di mana? Sampai membuatku harus mencarinya satu persatu. Kamu teman seperjuangan kakakku, tapi malah berniat mesum padaku? Benar-benar tak tahu malu. Jangan bicara sembarangan ya. Aku bahkan belum bertanya padamu. Dari sekian banyak pekerjaan baik, kenapa harus melakukan pekerjaan seperti itu? Kak Van, ada satu hal yang ingin ku minta bantuanmu. Nenek Liu adalah satu-satunya orang yang menjagaku setelah kakakku pergi, aku benar-benar sudah tidak punya jalan lain. Aku baru saja membulatkan tekad hari ini, tidak menyangka pada saat pertama kali ini malah bertemu denganmu. Tidak apa-apa, biar aku yang bantu bereskan. Wah, bukankah ini Chen Sui? Biaya perawatannya sudah terkumpul? Berapa utangnya? Aku akan membayarnya untuk dia. $200.000. Tapi $200.000 ini hanya untuk menyelamatkan nyawanya, biaya pengobatan selanjutnya barulah akan sangat mahal. Wanita tua ini benar-benar menguras biaya yang tak ada habisnya. Bukan urusanmu. Aku punya banyak uang. Tuan, apa Anda belum tahu? Gadis kecil ini punya banyak cara untuk mencari uang. Aku sebelumnya sudah memberinya jalan keluar yang bagus. Jalan keluar apa? Sebelumnya saya sudah mengenalkannya pada pekerjaan memijat, santai dan cepat dapat uang, asalkan dia setuju, $200.000 akan cepat terkumpul. Bajingan, ternyata kamu yang menghasut gadis itu, ya? Nyawanya saja hampir hilang, masih peduli soal hal-hal sepele. Saya melakukan ini demi kebaikan pasien. Demi kebaikan pasien? Seharusnya kamu memikirkan bagaimana cara mengobati pasien dengan benar, bukan malah menghasut gadis itu. Iya, benar sekali. Direktur Wang, sebaiknya Anda lupakan saja niat itu. Karena ada Kak Van di sini,
Meskipun aku harus jatuh miskin, aku tidak akan melakukan pekerjaan seperti itu. Kalau tidak mau, tunggulah sampai kamu harus menguburkan wanita tua ini. Kurang ajar. Ada yang memukul orang. Kamu berani berbuat kasar di rumah sakit. Satpam. Satpam? Yang kupukul ini bukan manusia, tapi sampah masyarakat. Kamu, lihat saja nanti. Aku akan memanggil orang kemari. Xiao Sue, pergi ambilkan baskom air hangat. Hari ini akan kutunjukkan padamu kemampuan asli Kak Fan. Kakak Long, katakan padaku, mengapa bos kita begitu takut pada pemuda itu? Lihatlah penampilannya yang pecundang itu. Sialan, mana aku tahu. Pokoknya kalian harus ingat ini, mulai sekarang, jika kalian bertemu dengan sosok mengerikan itu, pergi sejauh mungkin darinya. Dengar tidak? Mengerti, Kakak Long. Kakak Long? Kakak Long? Anda? Bagaimana Anda bisa jadi seperti ini? Bukan urusanmu. Kenapa mencari aku? Anda tidak tahu ya? Bukankah ini mempermalukan kita? Benar-benar keterlaluan. Apa kalian pikir gelar geng naga hitam milikku hanya pajangan saja? Ambil senjata dan ikut aku. Aku ingin melihat siapa orang yang tidak tahu diri itu. Berani memutuskan sumber rezekiku. Penciptaan Yin Yang kembali dari ambang kematian. Kak Fan, Xiao Sue. Ibu tua ini, dalam 15 menit lagi, akan bisa terbangun. ini, secepat ini? Tentu saja, teknik aku ini, jarum, penciptaan Yin Yang, adalah satu-satunya di dunia. Bukan hanya penyakit ibu ini, bahkan, jika Raja Yama datang untuk mengambil nyawanya, aku tetap bisa merebut orang itu, kembali dari tangannya. Pembual. Lalu kakakku dulu. Maafkan aku, Xiao Sue. Dulu, aku gagal melindungi Qiangzi. Tapi aku berjanji padamu, mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Kakak Long, dia ada di dalam sini. Wanita ini. Sepertinya tidak asing bagiku. Kakak Long, Anda telah bertemu banyak wanita cantik. Wanita menawan mana yang belum pernah Anda lihat? Wajar saja jika terasa akrab. Benar sekali, Kakak Long. Dia pasti salah satu kisah cinta singkat Anda di masa lalu. Berani sekali wanita ini, berani. Kakak Long, dialah pemuda itu, juga wanita ini. Mereka. Tuan Yang, ini salah paham. Benar-benar salah paham. Tuan Yang, Kakak Long, jangan khawatir. Saya sudah menyelidiki wanita ini. Dia hanya orang dari desa. Kurang ajar. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada Tuan Yang? Sungguh tidak punya tata krama. Tuan Yang, silakan lanjutkan urusan Anda. Orang tak tahu diri ini. Biar saya yang urus untuk Anda. Saya jamin semuanya akan beres. Kakak Long, Anda memukul orang yang salah. Anda salah sasaran. Salah sasaran kepalamu. Apa kamu mau membuatku tamat? Apa kamu tahu siapa sosok hebat di dalam sana itu? Hajar dia sampai habis. Berhenti. Direktur Huang. Direktur Huang. Ini rumah sakit. Berisik sekali. Sopankah bersikap begini? Direktur Huang. Mereka tidak hanya memukuli orang di sini, tapi di dalam ada orang gila yang sembarangan menusukkan jarum pada Nyonya Tua Liu, padahal itu pasien Anda, Direktur Huang. Apa? Siapa kalian? Siapa yang mengizinkan kalian menyentuh pasien saya? Pasien ini kondisinya sangat kritis. Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Direktur Huang, dia adalah kakakku. Dia datang untuk menyelamatkan Nenek Liu. Kacau. Ini benar-benar kacau. Aku tidak peduli siapa dia. Jika karena perbuatannya pasien mengalami kecelakaan fatal, pihak rumah sakit tidak akan bertanggung jawab. Direktur rumah sakit, dia juga menyuruh orang-orang geng naga hitam untuk memukul saya. Dia benar-benar tak punya aturan. Benar-benar keterlaluan. Direktur Wang sudah bekerja keras untuk rumah sakit. Beraninya kamu melawan hukum. Bekerja keras? Pantas saja kondisi pasien. Di sini semakin memburuk. Seorang dukun palsu yang buta hati, mana mungkin bisa menyembuhkan orang? Kamu lancang sekali. Pasien ini
menderita kanker hati stadium akhir. Meskipun tabib ajaib Kyoto atau tabib ajaib Hua yang merawatnya langsung, mereka juga akan menyerah. Memangnya kamu ini siapa? Oh ya? Wahai dokter gadungan, jika aku bisa menyembuhkannya, apa yang akan kamu lakukan? Direktur rumah sakit, kamu jangan dengarkan bualannya. Dia itu penipu. Dia sengaja melihat biaya sanatorium kita mahal, lalu datang ke sini untuk mencari masalah. Direktur rumah sakit. Aku Huang Ziqiang, telah praktik kedokteran selama puluhan tahun. Di kota Yun, jika aku mengaku kemampuan medis nomor 2, maka tidak ada yang berani mengaku nomor 1. Hari ini, jika kau benar-benar bisa bawa orang kembali dari ambang kematian, aku Huang Ziqiang akan membiarkanmu menghukumku sesukamu. Menghukummu sesukaku? Kalian sekelompok sampah hina ini, mana pantas untuk kuhukum sendiri? Ini adalah teknik pengendali jarum dengan energi. Nenek, Anda benar-benar sudah sadar, Nenek. Dasar sampah tidak berguna, matamu sudah buta ya. Tuan ini adalah tabib sakti di dunia ini. Rumah sakit kami bisa mengundangnya, itu adalah sebuah kehormatan bagi kami. Oh, sepertinya sosok yang sangat berdedikasi ini, Direktur Wang, biasanya masih suka memaksa keluarga pasien wanita yang cantik untuk melakukan layanan khusus demi menambah keuntungan. Masih ada hal semacam ini. Pukul dia, beri dia pelajaran keras. Aku akan tanggung jawab jika dia sampai lumpuh. Tidak, jangan. Nenek, Presiden Lin, hanya ini yang bisa saya temukan. Yang Fen, laki-laki, 26 tahun, penduduk asli kota Jiang. Pekerjaan, agen properti merangkap induk semangkos. Riwayat hidupnya bersih seperti kertas putih. Induk semangkos? Seorang induk semangkos bisa meletakkan kontrak ini di atas meja kantor tanpa diketahui siapapun? Apa mungkin ini hanya kebetulan? Qing Yue, Aceng, kamu sudah pulang dari luar negeri? aku dengar kamu dipersulit oleh orang-orang dari perkumpulan naga hitam, jadi aku segera menggunakan koneksiku untuk menekan mereka. Kamu tidak apa-apa kan? Itu karena koneksimu? Tentu saja. Bagaimanapun juga ayahku adalah ketua kamar dagang Yun Cheng, seberapa hebat pun perkumpulan naga hitam, mereka tetap harus menghargai nama besar keluarga-keluarga Liu kami. Ternyata begitu. Kalau begitu, terima kasih banyak, Acen. Tidak perlu sungkan di antara kita. Besok, World Trade Center mengadakan sebuah acara lelang pribadi kelas atas. Ada banyak barang berharga di sana. Entah apakah aku beruntung bisa mengajakmu pergi bersamaku? Baiklah. Kak Fan, terima kasih banyak untuk hari ini. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah. Bukan masalah besar. Aku sudah berjanji pada Qiang Zi untuk menjagamu. Oh iya? Apa rencanamu ke depannya? Memang apalagi yang bisa aku lakukan? Hanya bisa terus bekerja keras mencari uang. Anu, Xiao Sui. Sebenarnya begini, dulu saat kakakmu akan pergi dan menitipkanmu padaku, maksudnya itu, dia berharap kita. Ada apa, Xiao Sui? Kotak kayu cendana merah itu adalah peninggalan almarhum ayahku. Kenapa bisa muncul di mobil rumah lelang itu? Tidak, ini tidak mungkin salah. Di atas kotak kayu cendana ungu itu, masih ada bekas sudut yang rusak karena terbentur saat aku kecil dulu. Kenapa benda itu bisa ada di sini? Ayahmu. Ayo pergi. Kak Fan, itu adalah rumah lelang. Kita tidak punya uang. Hei, uangku adalah uangmu juga. Ayo. Tuan, tolong tunjukkan surat undangan Anda. Surat undangan? Bukankah siapa saja boleh masuk? Ini adalah lelang pribadi kelas atas. Tanpa surat undangan, tidak diperbolehkan masuk. Dasar orang udik. Saudara, tolong berikan keringanan. Aku sangat kenal baik dengan bos kalian. Pergi dari sini. Kak Yang, bagaimana kalau kita pulang saja? Tenang saja.
Begini saja sudah cukup, kan? Ini baru saja dibuka segelnya. Dari mana datangnya orang gila ini? Usir dia keluar. Hei, Mari kita bicara baik-baik tanpa kekerasan. Tunggu. King Yue, masalah perkumpulan naga hitam ayahku sudah menyelesaikannya. Beliau sangat menghargaimu. Setelah lelang ini berakhir, dia ingin mengundangmu makan bersama. Tunggu sebentar. Apa yang sedang terjadi? Kak Lin, Mereka semua teman saya. Ini semua hanya kesalahpahaman. Biarkan mereka masuk saja. King Yue, seseorang itu harus tahu di mana level pergaulannya. Tidak sembarang orang tidak berguna. Pantas disebut sebagai teman. kamu. Kenapa kata-katamu kasar sekali? Kasar? Kasar lebih baik daripada membuat malu. Ini adalah acaranya pemimpin Donghai dan Bos Huang. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Maaf, saya tidak bisa membantu apa-apa. Hai. Kenapa tidak bilang dari tadi kalau itu milik Bos Huang? 3 menit, hanya dalam 3 menit, aku akan membuatnya keluar sendiri, dan dengan penuh hormat mengantarkan undangan itu kepadaku. Qing Yue, temanmu ini, apa dia datang untuk melucu? 3 menit? Untuk membuat Bos Huang mengantar undangan secara pribadi? Dia pikir siapa dirinya? Anak muda, membual itu juga harus ada batasnya. Bos Huang itu adalah pemimpin dari kota Yun. Di seluruh kota Yun ini, siapa yang punya kualifikasi hingga dia sendiri yang datang mengantar undangan? Benar sekali, jangan sampai omong kosongmu, malah mencelakai dirimu sendiri. Yang Fan, kata-kata bisa membawa bencana. Jika ucapan ini sampai terdengar oleh telinga Bos Huang, aku pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ternyata selama ini kamu tidak mau pindah ke tempatku, karena rupanya, kamu masih meragukan kekuatan yang aku miliki. Apa, pindah ke tempatnya? Aku lihat wajahmu kusam, tatapan matamu kosong, dan langkah kakimu tidak stabil. Ini gejala jelas dari kurang stamina. Presiden Lin menjauhlah dari orang seperti ini. Orang seperti ini paling mudah tersulut emosinya. Kamu, apa yang sedang kamu bicarakan, ha? Apa hubungannya dengan kurang stamina? Lihat kan, langsung emosi. Kamu, Orang yang kurang stamina memang paling mudah marah. Tadinya aku pikir kamu punya kemampuan sungguhan, tidak disangka kamu juga hanya suka bersilat lidah saja. Xiao Hong, kita pergi. Baik, Presiden Lin. 3 menit sudah berlalu, sampah tetaplah menjadi sampah. Bos Huang telah tiba. Benar-benar datang? Tidak mungkin. Pasti cuma kebetulan saja. Presiden Lin, orang ini sepertinya tidak asing. Sepertinya aku pernah melihat fotonya di dinding foto rumah Yang Fan. Tapi dia membelakangi kita, jadi tidak kelihatan jelas. Bos Huang, senang akhirnya bisa bertemu Anda secara langsung. Saya Liu Cheng, ayah saya adalah... Bos Huang, Anda terlalu sungkan, kenapa Anda sampai datang sendiri? Aku pikir, Bos Huang benar-benar datang untuk mengantarkan undangan. Ternyata cuma kebetulan saja ya. Iya benar, mana mungkin Bos Huang mau memberikan undangan kepada pria sampah ini? Apa jangan-jangan aku salah ingat? Orang sehebat Bos Huang, memangnya sanggup kamu dekati? Ci, beraninya menangkap upil? Dengan tangan kosong. Kamu... Ini adalah pencapaian yang tidak akan pernah bisa kamu gapai seumur hidupmu. Tuan Yang, kehadiran Anda di sini adalah kehormatan bagi saya. Yang terlambat menyambut Anda, mohon maafkan saya. Silakan masuk. Sudah cocok, benar-benar cocok. Di dalam foto itu, Bos Huang juga sedang memakai setelan pakaian ini saat memberikan hormat pada Yang Fan. Tidak mungkin. Kak Fan, mengapa mereka semua begitu takut kepadamu? Takut? Tidak juga. Hanya saja dulu. Aku pernah membantu membereskan sedikit masalah kecil bagi mereka. Masalah kecil? Anda sendiri yang menaklukkan Yizhou dengan satu pedang, seorang diri menjaga satu negara, merasa jenuh dengan pertarungan ini, lalu memutuskan untuk menetap di kota Yun dan menghabiskan masa tua. Bagaimana Anda bisa menyebut ini masalah kecil? Oh, jadi rupanya begitu.
Presiden Lin sudah memeriksa bahwa Bos Huang dan Yang Fan sepertinya pernah belajar di tempat yang sama saat masih muda. Belajar bersama? Sudah kuduga, ternyata hanya hubungan teman sekelas. Pasti Yang Fan pernah beruntung sekali di masa lalu karena pernah memberi sedikit bantuan pada Bos Huang, jadi orang itu mengenang kebaikannya dan hanya membantu menjaganya di hadapan publik. Teman sekelas pun bisa dapat perlakuan seperti ini? Presiden Lin, di internet ada hubungan teman sekelas yang disebut persaudaraan angkat, yaitu hubungan antara ayah angkat dan juga anak angkat semacam itu. Para tamu undangan yang terhormat, lelang kali ini resmi dimulai. Barang lelang pertama, sebuah kotak kayu cendana dari dinasti Ming. Satu set kotak rias dari kayu mawar merah, dinasti Ming, kondisinya masih sempurna, harga pembukaan $100.000 dengan kenaikan harga minimal $10.000. $110.000. $200.000. Pak Liu, apa yang kamu? Ibu saya selama ini menyukai barang antik seperti ini. Kebetulan sekali menemukannya, langsung saja saya membelinya sebagai bentuk bakti kepada beliau. $210.000. $300.000. $310.000. $400.000. $1 juta. Kak yang ini. Gadis bodoh, hanya dengan menawar seperti ini, baru bisa menakut-nakuti saingan kita. $1 juta? Apakah kotak rongsokan ini berharga semahal itu? Dia benar-benar orang bodoh yang mudah ditipu. $1.100.000. $10 juta. $10 juta? Kak yang tidak boleh begitu? Terlalu mahal. Aku hanya ingin membelinya sebagai kenang-kenangan. Kebetulan di rumahku masih ada beberapa kotak rias klasik. Bagaimana kalau aku berikan saja padamu? Boleh saja. Ibu saya pasti akan merasa sangat gembira jika tahu ini pemberianmu. Anggap saja kamu sedang beruntung. Terjual. Selamat kepada tuan ini. $10 juta untuk kotak rusak ini? Benar-benar hanya orang kelebihan uang saja yang membelinya? Uang hanyalah deretan angka, yang terpenting adalah kesenangan. Yang Fan, sebelum kamu menyombongkan diri, apa bisa berpikir dulu matang-matang? Barang selanjutnya, peninggalan dinasti Yuan, vas mapping porselen biru putih motif ranting melilit dan peoni, harga awal $5 juta. Oh, katanya uang hanyalah angka-angka saja? Kalau begitu beli juga botol ini di pelelangan? $10 juta. $15 juta. $18 juta. $18 juta satu kali, $18 juta dua kali, $18 juta tiga kali. Terjual. Semuanya selanjutnya adalah barang pusaka utama untuk pelelangan malam ini, barang langka yang mendunia, berlian biru Heart of the Ocean, harga awal $10 juta. Qing Yue, jangan khawatir, benda ini pasti akan aku dapatkan untukmu. $20 juta. $30 juta. $50 juta. $50 juta. Tuan Muda Liu menawarkan harga $50 juta. Ada tawaran yang lebih tinggi. $50 juta satu kali, $50 juta dua kali. $1 miliar. $1.100 juta. $2 miliar. Apa dia sudah gila? Ini sudah jauh melebihi harga pasar. Terakhir kali untuk kualitas yang sama yaitu Heart of the Desert, hanya terjual $100 juta. $2.100 juta. Tuan Muda Liu, aku hargai niat baikmu. Tapi benar-benar tidak perlu seserius ini. Qing Yue, tenang saja. Aku Liu Cheng menepati janji. Aku bilang akan memberikannya padamu, maka aku akan benar-benar memberikannya. $10 miliar. $10 miliar? Siapa ya tadi yang bilang? Aku pasti akan membelinya. Untuk diberikan kepadamu. Jangan-jangan kamu cuma bicara pada dirimu sendiri? $10.100 juta. $20 miliar. Tidak mungkin. Aku curiga dia sengaja menaikkan harga. Aku mau kalian verifikasi kekayaannya. Aku curiga dia sama sekali tidak mampu mengeluarkan $20 miliar. Periksa aset. Nona, menurut aturan, untuk mencegah lelang yang merusak, Anda memang diperbolehkan mengajukan permohonan verifikasi aset. Lalu kenapa hanya aset kami yang diperiksa? Tuan Muda Liu adalah tuan muda dari Perserikatan Dagang. Keluarganya sangat kaya raya, memangnya perlu diperiksa? Tentu saja, keluarga Liu kami sangatlah kaya, tidak seperti beberapa orang di sini yang hanya memakai pakaian murah dari kaki lima. Aku ragu, kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan $200.000. Kalian benar-benar memandang rendah orang lain. Gadis kecil, kamu harus bertanggung jawab atas perkataanmu.
Aku grup Huang, seluruh aliran kas saya siap diberikan kepada Tuan yang kapan saja untuk ia gunakan. Aset miliknya tidak perlu diperiksa. Grup Huang? Dia adalah toko besar yang setara dengan keluarga Liu. 2 miliar dolar bagi perusahaan memang bukan jumlah yang besar. Qing Yue, ini, harga berlian ini sudah terlalu tinggi dari nilainya. Lain kali aku akan memilihkan yang lebih baik untukmu. Terserah keputusan Tuan Muda Liu saja. King Yue, sudah kukatakan, hari ini, Heart of the Ocean ini, pasti akan aku beli dan kuberikan padamu. 2 miliar 10 juta dolar. 3 miliar dolar. Yang Fan, kau sengaja mencari masalah denganku. Menghajarmu? Memangnya kamu layak? 3 miliar dolar? Meskipun aku, keluarga Liu, tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu sekaligus, aku tidak percaya kamu sanggup mengeluarkannya. Jika aku bisa, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu benar-benar bisa mengeluarkan 3 miliar dolar ini, biar saya, keluarga Liu, yang membayarkannya untukmu. Itu tidak cukup. Apalagi yang kamu mau? Kamu baru saja mempermalukanku. Aku ingin kamu, beserta seluruh keluargamu, pergi ke depan makam ibuku dan berlutut memohon maaf. Baiklah. Tapi jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, aku akan segera buat perhitungan dengan diriku sendiri untuk menebus kesalahan pada kalian semua. Kak Yang jangan. Tuan Muda Liu, ini bukan masalah kecil, pertimbangkan baik-baik. tidak perlu pikir 2 kali. Ayahku sendiri yang bilang padaku bahwa semua uang tunai di kota Yun sedang dikerahkan untuk urusan besar. Sekarang di seluruh kota tak ada yang punya uang tunai 3 miliar dolar. Kamu tamat. Halo, Xiao Qian. Yang mulia, mohon perintah Anda. Segera kumpulkan dana 3 miliar dolar, kirim ke rumah lelang World Trade Center. Baik, Yang mulia, segera saya laksanakan. Kia, Xiao Qian, Presiden Lin, suara ini sepertinya milik orang terkaya di Gritsia, Yan Qianwan. Apa mungkin semua foto itu memang benar adanya? Yan Qianwan adalah orang terkaya di Gritsia, tapi bagaimana bisa dia begitu hormat kepada seorang bapak kos? Apalagi Richman Qian. Sudah menghilang tanpa jejak selama 10 tahun lebih. Tapi suara ini, 3 miliar dolar tunai, diantar dalam waktu setengah jam. Yang Fan, sebelum kamu membual, apa tidak sebaiknya dipikirkan dulu? Apa kamu tahu seberapa banyak 3 miliar dolar itu? Membual atau bukan, lihat saja nanti. Setengah jam sudah lewat. Mana uangnya, di mana, bahkan bayangannya pun tidak ada. Sudah lihat kan? Bohongmu terungkap sudah. 3 miliar dolar tunai harus diambil dari brankas bank pusat, kecuali menggunakan pesawat angkut strategis. Dengan kemampuanmu? Mimpi? Suara apa ini? Sepertinya, ini suara mesin pesawat. Aku pernah mendengarnya di pameran penerbangan. Apa? Sepertinya waktunya sudah tiba. Semuanya, tolong ikuti aku untuk memeriksa barangnya. Ternyata benar-benar ada. Yang mulia, si kecil Qian tidak menyangka di sisa hidup saya ini masih bisa bertemu Anda lagi. 3 miliar dolar tunai, tidak kurang 1 sen pun. Mohon periksa semuanya. itu benar-benar Richman Qian. Tidak mungkin. Tuan Muda Liu, sekarang, waktunya tepati janji taruhanmu, kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin? Dasar anak ingusan? Apa kamu ingin bilang uang 3 miliar dolar milikku ini palsu? Keluarga mana yang membesarkanmu sampai tidak tahu aturan seperti ini? Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Tuan Yang, Tuan Muda Liu adalah temanku. Mohon maaf atas pelanggaran hari ini. Terimalah The Heart of the Ocean ini. Anggap saja ini dari Lin King Yue. Sebagai permohonan maaf untukmu atas namanya. Aku berharap Anda bisa berbaik hati padanya. Presiden Lin? Soal uang?
Aku tidak peduli. Tapi dia telah menghinaku. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tuan Muda Liu, cepat minta maaf kepada Tuan Yang. Mulutku ini lancang. Aku bukan manusia. Anda orang yang sangat pemaaf, Tuan Yang. Itu tidak cukup. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Kamu harus terima konsekuensi taruhan ini. Dalam 3 hari, bawa seluruh keluargamu, pergi berlutut di depan makam ibuku selama 3 hari, untuk berdoa dan menebus dosa. Jika tidak... Tunggu dulu. Aku akan menurutimu. Aku berjanji akan melakukannya. Enya? Baik. Tuan Muda Liu. Presiden Lin, berhenti melihatnya. Aku melihat raut wajahmu suram. Aku takut hal buruk akan terjadi padamu. Sebaiknya kamu segera pindah ke vilaku, demi keselamatanmu. Mengapa Anda sangat ingin aku tinggal di sana? Karena Anda adalah penyewa saya. Siapa sebenarnya Anda? Mengapa Anda membantuku sejauh ini? Memangnya kenapa lagi? Sebab Anda adalah penyewa saya. Saya adalah pemilik rumahnya, dan melindungi penyewa. Sudah menjadi tanggung jawab yang sewajarnya. Jika Anda tidak mau mengatakannya, ya sudah tidak apa-apa. Sepertinya usaha tuan besar yang dalam mengejar istrinya masih menempuh jalan yang sangat sulit dan panjang. Hah? Mengejar istri? Bos Huang? Apakah maksudmu Kak Fan sedang mengejar CEO Lin? Tentu saja. Tuan Yang Mulia sudah bertaruh dengan atasan. Jika dia bisa menaklukkan Lin Qingyue di kota Yun, dia bisa pensiun dengan tenang dan bebas selamanya. Tapi jika gagal, dia harus patuh kembali bekerja lagi. Hah? Gadis kecil, lalu siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bisa ada di sisi Tuan Yang Mulia? Xiao Huang? Aku rasa tubuhmu masih terlalu bugar. Apa kau begitu merindukan padang pasir di tambang Afrika itu? Saya tidak berani, Tuan. Saya benar-benar tidak berani. Ayah, begitulah kejadiannya. Si Qian Qianwan itu saat melihat Yang Fan, sikapnya sangat patuh seolah melihat leluhurnya sendiri. Bahkan, Qian Qianwan pun begitu hormat, berarti latar belakangnya sangat luar biasa hebat. Keluarga Liu kali ini benar-benar sedang mencari masalah besar. Lalu, bagaimana dengan taruhannya? Taruhan? Asalkan kita bisa mendapatkan Yuanyi untuk dipersembahkan pada orang hebat itu, maka si Qian Qianwan maupun si Yang Fan, semuanya sama sekali tidak perlu ditakutkan. Aku tidak peduli cara apapun yang kau pakai. Tuntaskan Lin Qingyue, dan ambil Yuanyi itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi keluarga Liu kita untuk bangkit kembali. Baik, Ayah. Tuan Muda Liu, wajahmu terlihat tidak begitu baik. Minumlah teh untuk menenangkan diri. Oh, aku tidak apa-apa. Qingyue? Sebenarnya siapa Yang Fan itu? Sudahkah kamu menyelidikinya? Sama sekali tidak ada petunjuk. Kontrak ini muncul begitu saja di atas meja kantorku. Aku sudah memeriksa rekaman pengawas, tapi tidak menemukan apa-apa. Ini kan lantai 27. Maka dari itu, dia pasti bukan orang sembarangan. Sudahlah, jangan bicarakan dia lagi. Bagaimana dengan proyek Yuanyi? Belakangan ini sudah mencapai tahap akhir, tapi dananya masih mengalami kekurangan yang sangat besar. Jadi aku memutuskan untuk mengadakan malam pencarian investor dan mengumpulkan modal dari berbagai kalangan kota Yun. Mengenai dana keluarga Liu kami, Tapi boleh keluarga saja. Liu, baru... Apa kalian masih memiliki sisa dana? Qingyue, keluarga Liu kami ini tulus ingin membantumu. Yuanyi adalah hasil jerih payahku. Aku harus memegang kendali utama. Baiklah kalau begitu. Qingyue, itu apa? Lihat itu. Sepertinya ada seekor burung yang menabrak kaca. Apa? Kamu pasti salah lihat. Oh, mungkin aku salah lihat. Minumlah tehnya. Air ini. Maafkan aku, Qingyue. Hanya dengan mendapatkan Yuanyi, baru bisa membuat keluarga Liu bangkit kembali. Kamu tidak tahu malu. Jangan buang-buang tenaga. Hari ini adalah akhir pekan. Hanya ada kita berdua di seluruh gedung ini. Benar juga, Yang Fan pernah bilang bahwa dia akan menjamin keselamatanku. Kita ini pasangan yang serasi, memang sudah ditakdirkan bersama. Milikmu adalah milikku juga. Nyaman sekali.
Ke atas sedikit lagi. Ya, tepat di situ. Xiao Sui, Tentu saja, aku kan mempelajarinya secara profesional. Kak Fan, bagaimana tekanannya? Xiao Sui memang lulusan medis yang hebat, titik pijatnya sangat akurat. Kak Fan. Aku tidak mau bicara padamu lagi. Yang Fan, tolong aku. Bertahanlah. Kak Fan. Kak Fan. Jangan berontak lagi. Ini adalah ramuan pelumpuh wanita. Cukup menghirupnya sekali saja akan membuat kakimu lemas, sampai tidak bisa bergerak sama sekali. Maafkan aku, Presiden Direktur Lin, tapi jadilah penurut, dan jadilah wanitaku. Halo, Tuan Muda Liu. Selera Anda sungguh unik ya? Terhadap sebuah boneka saja. Bisa begitu sangat mendalami. Bagaimana Anda bisa masuk? Yang Fan, ini adalah urusan antara aku dan King Yue. Dia adalah tunanganku. Ini adalah cara kami bermesraan. Anda tidak punya hak ikut campur. Bermesraan? Karena Anda begitu suka bermesraan, maka aku akan membantu Anda melakukan perubahan yang menyeluruh. Dengan membuat Anda menjadi seorang Kasim, pasti itu akan bisa menambah banyak bumbu kemesraan. Jangan lakukan itu. Aku adalah keluarga Liu. Jangan banyak bicara. Jangan habisi dia. Yang Fan, dia adalah anggota keluarga Liu. Nyawa sampahmu ini, kusimpan untuk sementara. Dalam waktu 3 hari, bawa seluruh anggota keluarga Liumu. Datanglah ke depan makam ibuku. Dan berlututlah untuk bertobat. Jika tidak, seluruh keluarga Liu akan menderita tiada henti. Dua pilihan. Yang pertama, dengan cara sederhana dan lugas. Berendam di air es selama 3 jam, untuk meredakan panas dalam dan menetralkan racun. Cara kedua adalah, Ini sedang musim dingin. Apa kamu tega membiarkanku berendam di air dingin? kalau begitu hanya tersisa satu cara lagi. Lalu tunggu apa lagi? Aku tidak setuju. Kamu adalah pilar pelindung negara Daxia. Jika kamu pergi, bagaimana dengan garis pertahanan Beidi? Siapa yang akan menggetarkan musuh kuat dari luar wilayah? Aku dan saudara-saudaraku telah berdedikasi seumur hidup untuk Daxia. Sekarang Gangzi dan Qiangzi, mereka semua telah tiada. Hanya tersisa aku sendiri. Aku hanya ingin menjalani hidup tenang selama beberapa tahun, bersama istri, anak, dan hidup nyaman di rumah sendiri. Tidak bolehkah? Kamu tidak punya istri. Siapa bilang? Ini adalah wasiat saudaraku sebelum tiada. Dia mempercayakan adiknya kepadaku. Dialah tunanganku. Baiklah. Aku akan memberimu izin libur selama 3 bulan. Dalam 3 bulan, jika kamu bisa menaklukkan Lin King Yue dan membuatnya dengan sukarela menikah denganmu, aku akan mengizinkanmu pensiun dari Kota Yun. Jika tidak, kamu harus segera kembali bertugas dan menjaga perbatasan negara. Setuju. Bukankah hal ini sangat mudah? Sudah bangun? Kapan kita akan mendaftarkan pernikahan? Daftar nikah? Iya, aku yang Fan bukan tipe pria yang lepas tangan setelah bersenang-senang. Karena kita sudah melakukannya, aku harus bertanggung jawab padamu. Mas, kamu ini berasal dari zaman kuno mana yang sangat kaku. Hubungan antar orang dewasa itu hal yang biasa, sama-sama suka, tidak butuh pertanggungjawaban apapun. Lagi pula, aku Lin King Yue. Sepanjang hidupku ini, seluruh raga dan jiwaku sudah kuserahkan untuk Yuanyi. Selama Yuanyi belum berhasil diluncurkan, aku Lin King Yue tidak akan pernah mempertimbangkan soal pernikahan.
Bukankah itu sederhana? Tinggal luncurkan saja Yuanyi, beres, kan? Serahkan saja semuanya padaku. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, ini masalah teknis, butuh waktu. Sampai jumpa. Apa aku yang sudah tua? Bos wanita zaman sekarang? Pemikirannya sangat maju? Maaf, apakah ini Mas Yang Fan? Siapa kamu? Aku Li Yuan. Cepat kemari dan tolong kami. Mereka akan menggusur paksa rumah kami. Li Yuan? Di mana kamu sekarang? Tidak boleh dirubuhkan, ini adalah satu-satunya rumah bagi anak-anak ini. Jika kamu merubuhkannya, kemana mereka harus pergi? Keberadaan mereka bukan urusanku sama sekali. Menghalangi jalanku mencari uang berarti kamu sedang bernasib buruk. Gadis kecil, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya, pergi dari sini. Jangan rubuhkan rumah kami. Jangan berani menindas kali. Dasar sekelompok anak haram yang tidak tahu diri, benar-benar tidak tahu diuntung. Hancurkan tempat ini. Wah, itu Kak Superman. Kak Superman datang untuk menyelamatkan kita. Dari mana asal berandalan ini? Apa kamu bosan hidup, ha? Beraninya kamu memukulku. Memukulmu saja tidak perlu pilih hari yang tepat. Siapa sih yang teledor sampai-sampai melepaskan orang sepertimu keluar? Hari ini aku akan mewakili orang tuamu untuk memberimu pelajaran. Kak Yang Fan, maafkan aku. Berhenti berkelahi. Mereka itu mafia. Kita tidak mampu melawan mereka. Cepatlah pergi dari sini. Sekarang, segera minta maaf kepada semua anak-anak dan direktur rumah sakit. Ganti semua kerugian finansial yang ada. Maka aku anggap masalah ini tidak pernah terjadi. Sepertinya kamu tidak mencari tahu dulu siapa aku. Ah, kakiku. Jangan banyak bicara. Lakukan dengan cepat. Jangan bergerak, kakiku patah. Bocah, tamatlah riwayatmu. Kami ini adalah anak buah keluarga Liu Yuncheng. Setelah memukul Kak Hu, keluarga Liu tidak akan membiarkanmu lolos. Keluarga Liu? Keluarga Liu yang mana? Keluarga Liu dari keluarga terkaya nomor 1 di kota Yun. Oh, maksudmu keluarga Liu dari Liu Cheng itu, kan? Kamu kenal dengan tuan muda kami? Sekarang kamu takut kan? Cepat berlutut dan mohon ampun sekarang. Maka itu belum terlambat. Hubungi dia. Hubungi tuan muda kalian, si tuan muda Liu itu. Ayah, aku sudah hancur. Aku tidak bisa memiliki keturunan lagi. Keluarga-keluarga Liu kita akan terputus keturunannya. Yang Fan, aku dan kamu adalah musuh bebuyutan. Halo Ahu, ada apa? Hal sepele begini saja menggangguku? Tuan muda Liu, panti asuhan tua di pinggiran timur itu, ada orang yang sangat tangguh. Dia menghalangi pembongkaran, bahkan menghajar saudara-saudara kita. Dia menyebut namamu dan meminta Anda datang ke sini. Sialan, beraninya sembarang orang datang mencari masalah dengan keluarga-keluarga Liu kami? Berikan teleponnya padanya, aku ingin lihat siapa orang yang tak tahu malu itu. Bocah, Tuan muda Liu kami ingin bicara denganmu. Sudah lama tidak bertemu, Tuan muda Liu. Kok layarnya hitam? Tidak ada sinyal. Mungkin karena tempat ini berada di tengah antah berantah. Mau coba telepon lagi? Tidak bisa tersambung. Cepat lari. Dia itu orang yang sangat berbahaya. Kita tidak bisa melawannya. Bos besar, ini hanya salah paham. Salah paham. Salah paham, salah paham. Ini salah paham, bos besar. Bos besar, kakek, kami salah. Kami tak tahu berhadapan dengan orang-orang hebat. Ini kesalahpahaman yang sangat besar. Kami akan ganti rugi. Kami akan segera ganti rugi. Bos besar, anggap saja kami ini bukan siapa-siapa. Tolong lepaskan kami. Tolong lepaskan aku, lepaskan kami. Pergi.
Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Sudah tidak apa-apa. Kak Yang Fan, terima kasih. Kalau bukan karenamu. Gadis bodoh. Karena Qiang Zi dan yang lain sudah tiada, sekarang akulah kakakmu. Kedepannya jika ada masalah, langsung cari aku saja. Kalian selalu tinggal di sini? Apa? Maksudmu kalian tidak pernah sama sekali menerima uang santunan? Iya, karena setelah mereka berkorban, aku dan kepala panti pergi bertanya berkali-kali. Tapi pihak sana selalu bilang, nama tersebut tidak terdaftar. Kurang ajar. Halo. Bantu aku selidiki suatu hal. Kenapa? Apa Presiden Lin sudah sadar? Ada sesuatu hal yang ingin aku minta tolong padamu. Kita kan sudah kenal lama, katakan saja. Baju ini benar-benar tidak nyaman. Hari ini adalah acara minum lelang investasi inti proyek Yuanyi, yang datang semua adalah tokoh ternama dari kota Yun. Jadi jagalah sikapmu. Aku akan menemui beberapa klien penting. Kamu tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Ya sudahlah, cepatlah kembali. Yo, siapa orang kampung yang satu ini? Seumur hidup belum pernah makan ya, seperti orang kelaparan saja. Di dalam aula pesta ini ada begitu banyak makanan enak, kalau tidak makan sepuasnya, bukankah itu akan sia-sia? Ayo, coba satu suap. Singkirkan itu dariku. Jangan menyentuhku. Sangat kotor. Aku sudah mencuci tanganku 3 kali sebelum datang, sudah sangat bersih. Bukan masalah tangan, tapi bau kemiskinan dari tubuhmu itu. Baunya sangat menyengat. Satpam, mana satpamnya? Pria ini siapa? Tidak pernah melihatnya. Pasti dia mencari cara untuk menyusup masuk. Karena Lili sudah melihatnya. Ini nasib buruk baginya. Tuan, apakah Anda memiliki undangan untuk malam ini? Surat undangan? Apa itu? Lihatlah, sudah kukatakan dia itu penyusup. Segera usir dia keluar. Maaf Tuan, tidak boleh masuk tanpa surat undangan. Mohon kerjasamanya untuk pergi. Tunggu dulu. Cantik sekali. Kak Li sungguh sombong sekali. Apakah orang yang aku bawa ingin kamu usir juga? Choayu, kamu sengaja mau mencari masalah denganku ya? Ucapan kali ini, bahkan temanku saja ingin diusir. Sebenarnya siapa yang mencari masalah dengan siapa? Baiklah, Surwoyu, tunggu saja pembalasanku. Nona? Sepertinya kita tidak saling kenal. Maaf, aku hanya tidak suka melihat wajah angkuhnya itu. Mari berkenalan, Surwoyu. Yang Fan. Anda ini cukup menarik juga. Mana ada orang yang datang ke pesta ini, malah sibuk makan terus? Di pesta ini ada begitu banyak makanan enak, sayang kalau tidak dimakan. Ini enak, cobalah. Ternyata benar-benar enak. Presiden Wang, wanita tak tahu malu ini ada di sini. Presiden Wang, Aktris film Su, kamu benar-benar membuatku susah mencarimu. Sudah berapa kali aku mengundangmu, tapi kamu selalu menolak. Di kesempatan hari ini, setidaknya hargailah aku, ya? Yang Fan, cepatlah pergi. Ini adalah Shishang Media punya Presiden Wang, bos besar di industri ini. Aku sudah beberapa kali menolaknya. Hari ini sepertinya sulit untuk melarikan diri. Jangan sampai kamu terlibat. Kalau tidak mau terima, tidak usah terima. Apa dia bisa memaksa orang baik melakukan hal kotor? Gawat, Presiden Wang itu memulai karirnya dari film vulgar. Begitu aktris film Su diincar olehnya, dia dalam bahaya besar. Benar? Ku dengar orang yang menolaknya.
Akhirnya tidak bisa bertahan di industri ini lagi. Jangan menghalangi jalanku. Dasar orang kampung, berani sekali kamu bicara begitu? Kamu tahu siapa Presiden Wang? Aku tidak kenal Presiden Wang. Tapi kalau Wang Chai, aku kenal seekor. Kamu? Nak, kalau ingin jadi pahlawan bagi wanita, kamu harus mengukur diri seberapa hebat kemampuanmu. Jangan sampai gagal menolong, malah mencelakakan dirimu sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dasar orang kampung, aku tidak akan perhitungan denganmu. Aktris film Su, aku akan tambah bayaranmu sampai 10 juta dolar untuk memerankan Pan Jin Lian. Aktris film Su, jangan tidak tahu berterima kasih. Maafkan aku, Presiden Wang. Mohon maaf aku tidak bisa membantumu. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik tentang konsekuensi karena menolakku. Presiden Wang, sudah kuduga wanita tak tahu malu ini tidak akan setuju. Pilihlah aku saja. Aku bersedia melakukan syuting apapun yang kamu mau. Aktris film Su, asalkan kamu mengambil peran dalam film ini, aku jamin di Daxia nanti masa depanmu akan cerah dan karirmu sebagai bintang akan bersinar. Tunggu sebentar. Sekarang Pan Jin Lian sudah ada. Lalu siapa yang akan memerankan Si Menqing? Sepertinya aku juga bisa melakukannya. Dasar orang kampung, tutup mulutmu. Peran Xi Menqing tentu saja akan dimainkan langsung oleh Presiden Wang. Presiden Wang kami ini. Aku sudah memberimu muka. Beraninya kamu ikut bicara? Kamu berani memukulku? Presiden Wang. Hei bocah, siapa yang ada di belakangmu? Percaya tidak, hanya dengan satu telepon, aku bisa membuatmu di Kota Yun tidak akan bisa bertahan hidup lagi. Kebetulan sekali, bukan? Sekarang aku sedang tidak ingin melihat Pan Jin Lian, maupun melihat Si Menqing. Aku lebih suka melihat tarian tiang. 100 juta dolar? Pergilah ke tiang itu, tanggalkan pakaianmu, lalu menarilah untukku. Jika tidak, aku akan membuatmu di Daxia tidak bisa bertahan hidup lagi. Siapa yang kamu coba takuti? 100 juta dolar? Apa kamu pernah melihat uang sebanyak itu? Kamu mau melompat atau tidak? Aku beritahu kamu, kamu ini orang kampung. Lau Qian, ya? Dalam 3 menit, Fashion Media. Aku tidak ingin lagi mendengar nama itu. Bicara besar sekali tanpa dipikir. 3 menit membuat Fashion Media lenyap. Apa kamu tahu sebesar apa kapasitas Fashion Media? Tuan Yang, terima kasih atas niat baikmu. Tapi Fashion Media adalah perusahaan media terbesar di Daxia, asetnya lebih dari 100 juta dolar, dan para artis di bawah naungannya. Sungguh tak terhitung jumlahnya. Baiklah. Aku beri waktu 3 menit. Aku ingin melihat bagaimana caramu membuat Fashion Media dalam waktu 3 menit lenyap dari Daxia. Anak muda ini memang sombong dan nekat. Atau dia punya kekuatan besar. 3 menit bisa membuat Fashion Media menghilang. 3, 2, 1. Presiden Wang, gawat. Semua investor kita tiba-tiba menarik investasi secara serentak. Apa? Presiden Wang, kabar buruk. Semua artis di bawah naungan kita. Semuanya secara sepihak meminta pemutusan kontrak. Mana ada Presiden Wang? Tidak ada Presiden Wang apapun di sini. Aku hanya melihat seekor Wang Chai. Lompat atau tidak? Tuan, saya lompat. Saya akan lompat. Mohon ampuni saya. Lompat. Rasakan akibatnya karena sudah merundungku. Tuan Yang, sebenarnya siapa kamu? Bagaimana bisa kamu benar-benar dalam waktu 3 menit membuat Shishang Media hancur berkeping-keping? Mau tahu? Cium aku, baru aku akan memberitahumu. Cuy, jangan bermimpi. Kamu yakin? Aku jujur dan tidak berbohong.
Surwoyu, hebat sekali kamu ya. Beberapa hari tidak bertemu, kamu berani menggoda priaku. Qin Yue, priamu? Kapan kamu menikah? Segera. Itu artinya belum menikah kan? Bagaimana bisa dia menjadi milikmu? Jelas-jelas beberapa hari yang lalu kamu masih bilang padaku, kalau semua pria di dunia ini tidak ada yang benar, lalu tiba-tiba bilang mau menikah, dasar omong kosong. Tunggu sebentar. Apa kalian sudah saling kenal? Biar aku perkenalkan, ini adalah teman masa kecil sekaligus sahabatku, Surwoyu. Panggil dia kakak ipar. Jangan harap. Baiklah, acara investasinya akan segera dimulai, jadi aku tidak bisa menemani kalian dulu. Kalian berdua, bersenang-senanglah. Hadirin sekalian, inilah Lin Group kebanggaan kami setelah 5 tahun. Kami mendedikasikan seluruh jiwa raga untuk mengembangkan Yuanyi, sebuah sistem pertahanan peringatan dini cerdas skala penuh. Kudengar begitu sistem ini digunakan, bisa sangat mengurangi angka kehilangan prajurit penjaga perbatasan kita. Presiden Lin ini benar-benar berjasa bagi negara. Benar, aku juga sudah sering mendengarnya. Tidak menyangka kalau pemimpin Presiden Lin adalah seorang direktur wanita yang sangat muda. Sejujurnya, tujuan awal mengembangkan Yuanyi hanya demi agar para prajurit yang menjaga wilayah perbatasan kita bisa terhindar dari luka fisik dan terhindar dari maut. Itu karena kakak laki-lakiku pernah terjun ke medan perang negara ini dan sudah tiada demi bangsa. Aku akan berinvestasi demi membantu negara. Hitung aku di dalamnya. Aku juga akan berinvestasi. Kita tidak boleh membiarkan pengorbanan pahlawan menjadi sia-sia. Aku ikut investasi. Aku juga investasi. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Yuanyi ini sebenarnya adalah kerja keras kakak Lin Qin Yue. Sayangnya pertempuran mendadak terjadi di perbatasan. Kakaknya dipanggil untuk bertugas dan tidak pernah bisa kembali lagi. Sejak saat itu, Yuanyi menjadi satu-satunya ambisi dalam hidup Lin Qin Yue. Kerja kerasnya tidak akan pernah sia-sia. Dari pihak kami Kamar Dagang Miyamoto, kami berinvestasi sebesar 1 triliun dolar. Apakah ada rekan-rekan yang lain yang ingin memberikan dukungan pada Yuanyi? Orang ini datang ke asosiasi bisnis untuk investasi. Kapan tepatnya sampah rendahan sepertinya bisa masuk ke ruangan ini? Saat invasi negara Sakura dulu, dendam yang amat mendalam itu belum terbalas, aku tidak akan pernah sudi bekerja sama dengan bajingan itu. CEO Lin, apakah begini cara orang-orang Daxia dalam menyambut tamu? Pihak kami dari Kamar Dagang Miyamoto sangat yakin dengan potensi Yuanyi. Kami bersedia berinvestasi besar untuk riset bersama ini. Tuan Miyamoto, sepertinya telingamu bermasalah. Biar aku katakan sekali lagi. Pencarian investasi kali ini ditujukan bagi perusahaan di wilayah Daxia, sedangkan Yuanyi ada hanya untuk menjamin keamanan perbatasan negaraku, Daxia. Masalah di Daxia adalah masalah Sakura bagi kami juga. Keduanya sama saja. Seharusnya kita maju bersama-sama. Benar-benar keterlaluan. Pergi dari sini. Pergi kalian. Keluar. Inikah cara kalian yang mengaku bangsa beradab? Dalam menyambut tamu? Kami sama sekali tidak pernah mengundang grup bisnis Miyamoto. Siapapun yang datang tanpa diundang, kami anggap sebagai tamu tak diinginkan. Tamu tak diinginkan? CEO Lin menggunakan kata-kata yang menarik. Karena dianggap sebagai tamu tak diinginkan, maka aku tidak perlu berpura-pura lagi sekarang. Teknologi inti dari Yuanyi ini, kalian mau tidak mau harus menjualnya kepada kami. Jika tidak bersedia, maka dengan terpaksa aku akan merebutnya darimu. Apa kamu berniat merampok secara terang-terangan? Tentu saja. Ada pepatah kuno di Daxiao yang berbunyi, benda berharga hanya dimiliki oleh mereka yang berbudi luhur. Dan budi luhurku sangatlah tinggi. Sial, kamu pikir ini halaman belakang rumahmu? Aku akan buat perhitungan denganmu. Kekuatan dalam yang terpancar ini adalah seorang master hebat. Keahlian bela diri juga merupakan sebuah kebajikan. Di negeri Daxiao kami, para master menjaga perbatasan. Bagaimana bisa master dari negara Sakura menyelinap masuk? Jangan panik. Lihatlah hawanya masih kurang sedikit lagi. Dia bukanlah master bela diri yang sesungguhnya, melainkan setengah tingkat menuju master. CEO Lin, mengenai kode inti Yuanyi ini, apakah kamu akan menyerahkannya secara sukarela, atau haruskah saya yang maju mengambilnya sendiri? Cepat hubungi Departemen Keamanan. Jangan buang-buang tenaga lagi.
Seluruh sinyal di aula pesta ini sudah kami blokir semuanya. Jika hari ini kalian tidak menyerahkan Yuan Yi, kalian semua, tidak ada satupun yang bisa pergi dari sini. Direktur Lin, bagaimana ini? Sepertinya sinyalnya memang benar-benar sudah diblokir. Kurang ajar, orang-orang dari negara Sakura ini. Mereka sudah terlalu keterlaluan. Aku akan maju dan membuat perhitungan dengan mereka. Aku merasa idemu itu punya prospek yang bagus. Apa? Maksudmu aku yang maju? Ya, benar sekali. Aku percaya padamu. Bagus sekali, aktris film Su. Kemampuanmu tak kalah dari kaum pria. Mulai sekarang, aku akan menjadi penggemar beratmu. Tak kusangka aktris film Su ternyata sangat ahli dalam menyembunyikan kekuatannya sebagai pakar bela diri kuno. Sudah tahu bahaya ada di depan mata, kamu justru berani menghadapinya. Bukan, aku bukan pelakunya. Gadis cantik, apakah kamu bersiap untuk melayani di ranjang sampai pagi? Dengan kecantikan gadis ini, di negara Sakura kami, jika menjadi seorang penghibur wanita kelas atas, pasti nasibmu akan sangat berjaya. Kamulah yang penghibur wanita. Seluruh keluargamu adalah penghibur wanita tak tahu malu. Aku akan menghadapimu. Ini aku yang melakukannya? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Aktris film Su sungguh hebat. Ruoyu, aku mencintaimu. Engkaulah harapan pertama bagi dunia ini. Itu dia? Kurang ajar. Halusinasi? Ini semua hanya halusinasi. Jadi ini yang dimaksud dengan martabat bela diri oleh Tuan Miyamoto? Dihajar habis-habisan oleh seorang wanita. Jika aku jadi dirimu, aku sudah lama pergi dari Daxia. Dasar memalukan. Palsu? Ini semua pasti palsu. Kamu, cepat serang dia. Kamu? Sini, lawan aku. Rasakan jurus gadis cantik tak terkalahkanku. Jangan mendekat. Yang Fan, kalau kamu tidak segera membantu, penyuamu yang cantik dan tak terkalahkan ini bisa tamat riwayatnya. Orang dari negeri Sakura masih saja menjijikan seperti ini. Ternyata, Anda yang membuat masalah. Sekarang, berlututlah dan bersujud 3 kali. Panggil leluhur, dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tuan, bukankah Anda terlalu percaya diri? Pukulan yang bagus, itu sangat hebat. Apa kamu punya pesan terakhir? Leluhur, aku salah. Kakek buyut, aku salah. Aku salah. Aku salah. Kamu berlutut pada orang yang salah. Para kakek buyut, aku salah. Kami salah. Kami tidak berani melakukannya lagi. Dia benar-benar bertindak. Yang Fan ini ternyata benar-benar setingkat Grandmaster. Sekarang situasinya jadi merepotkan. Gedung Shasheng, organisasi pembunuh nomor 1 di dunia. Saya mengerti. Ya ampun, ternyata kalian semua sudah tinggal bersama. Jangan bicara sembarangan, dia adalah tuan tanahku. Tuan tanah? Kak Fan, kamu membawa pulang satu wanita lagi? Rumah ini hampir tidak muat lagi. Aku? Ini sepertinya kurang baik. Aku bahkan belum bersiap-siap. Jangan bicara sembarangan. Dia adalah teman Qing Yue. Datang untuk menginap sementara waktu. Sudah? Ada teman baru yang datang. Mari kita rayakan. Yang Fan? Sebenarnya, siapa kamu? Lalu bagaimana denganmu?
Mengapa kamu mempertaruhkan nyawa hanya untuk mengembangkan Yuanyi? Kenapa? Apa kamu tidak melihatnya? Daxia sedang dikelilingi musuh. Begitu banyak pahlawan, generasi demi generasi berkorban di medan perang. Aku tidak ingin darah mereka tumpah sia-sia. Yuanyi adalah harapan. Ini bisa mensimulasikan Daxia semua data pertempuran para ahli. Ini bisa menggantikan para prajurit untuk maju berperang. Bisa sangat mengurangi korban dan pertumpahan darah. Pikiranku sama sepertimu. Kita semua berharap putra bangsa Daxia bisa mengurangi pertumpahan darah dan mengurangi luka yang diderita. Jangan berpura-pura tidak tahu. Yang aku tanyakan adalah kamu. Siapa kamu? Mengapa kamu membantuku? Aku adalah rekan seperjuangan kakak laki-laki milikmu. Saat dia tiada, dia menjodohkanmu denganku. Ini adalah peninggalan dari kakak laki-laki milikmu. Kakak laki-laki. Siapa? Hong Zuang? Bagaimana kamu bisa tahu siapa saya? Dari rasanya, kenyalnya, bentuk lekukannya, hanya satu-satunya di dunia. Aku tidak bisa melupakannya. Kalau begitu, mau coba sekali lagi? Ayo bicara serius. Kenapa kamu ada di sini? Ini semua karenamu, yang suka menebar pesona di mana-mana. Pacar kecilmu ini sudah terdaftar di daftar buronan pasar gelap dengan imbalan $1 miliar. Karena dompet kakak sedang kosong, saya terpaksa mengambil pesanan ini. Siapa yang memasang pesanannya? Gedung Shasheng punya peraturan sendiri. Kami tidak akan pernah membocorkan informasi penyewa. Lupakan saja. Karena dia adalah wanitamu, maka aku terpaksa merelakan pesanan ini. Tapi apa? Imbalan $1 miliar sudah cukup untuk membuat seluruh dunia bawah menjadi gila. Kamu harus berhati-hati. Yang Fen? Suara apa itu? Apa ada orang di sana? Pak iya? Mungkin itu suara angin yang meniup jendela. Kakakku tidak pernah berbohong padaku. Seseorang menginginkan Yuanyi milikmu, dan aku sudah mengusirnya. Terima kasih. Yang Fan, kalau bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Ini sudah menjadi janjiku. Apa yang kamu bicarakan? Ini pemilik rumahku. Kamu tidak apa-apa? Apa belakangan ini nasibmu sedang sangat buruk? Minum air saja sampai bisa tersedak. Kamu benar sekali. Belakangan ini entah sial apa yang sedang menimpaku. Makan saja ada pasirnya. Jalan kaki menginjak kotoran anjing. Menyeberang jalan tidak pernah bertemu lampu hijau. Bahkan sekarang minum susu pun terasa tidak beres. Nasibmu bukan sekadar sedang buruk, tapi kamu sedang terkena kutukan. Kutukan? Melihat dari gejalanya, sepertinya ini karena terkena sejenis benda jimat sial dari kategori mainan kecil. Sialan, sudah kubilang, sejak aku debut, aku selalu membawa keberuntungan. Lalu, apakah ini akan berdampak pada Ruoyu? Tidak ada masalah serius bagi kesehatan, tapi akan mendatangkan sedikit nasib buruk, dan seiring berjalannya waktu akan membuat kekuatan jimatnya menghilang. Jika sampai aku tahu siapa orang jahat yang melakukannya, aku akan menjewer telinganya 100, tidak, 1000 kali. Ingin tahu pelakunya itu mudah, bukan? Coba pikirkan baik-baik. Akhir-akhir ini apa ada peramal, pedagang kaki lima, atau orang yang mengirimimu sesuatu? Ahli Feng Shui, baru-baru ini Ruoyu pindah rumah, jadi dia mencari seorang ahli Feng Shui untuk melihat tata letaknya. Dan ahli itu memberinya sebuah jimat keamanan. Itu dia.
Benar? Benda itulah penyebabnya. Ayo, bawa aku menemui ahli itu. Formasi naga hijau menarik air. Ahli Feng Shui ini cukup hebat. Tata letaknya sangat teliti. Bisa membantu kelancaran rezeki dan karier. Pantas saja di usia muda ini, kamu sudah menjadi bintang film ternama. Tentu saja. Itu semua berkat kemampuan dan kerja kerasku. Apa maksudmu? Kamu bicara seolah-olah aku hanya mengandalkan Feng Shui saja. Aneh sekali. Pengaturan Feng Shui ini sendiri sebenarnya bagus, bisa mendatangkan harta dan keberuntungan, tidak ada masalah di sana. Pengaturannya bagus, tapi jimat ini yang buruk. Sepertinya orang ini tidak berniat benar-benar mencelakaimu, melainkan ingin menggunakan jimat sial ini untuk memberimu sedikit hukuman. Setelah kekuatan jimatnya pudar, nasibmu justru akan menjadi lebih baik karena pengaturan Feng Shui ini. Menghukumku? Aku meminta nasihat dengan tulus dan memberinya upah yang besar. Atas dasar apa dia menghukumku? Aku akan meneleponnya sekarang dan memintanya datang untuk memberi penjelasan. Kakak Su memanggilku ke sini dengan terburu-buru. Apakah ada yang salah dengan Feng Shui di kediamanmu? Hebat sekali kamu, Wang Yuro. Aku tulus padamu, tapi beraninya kamu mengutukku. Ternyata kamu sudah menyadarinya. Mengapa? Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Berikan aku alasan sekarang juga. Kakak Su, jangan mencekikku. Sakit. Apa kamu sudah tahu rahasianya? Tepat sekali. Sayang sekali meski kamu masih muda dan sangat berbakat, kamu malah memilih jalan yang salah. Dan melakukan hal buruk seperti ini, sudah saatnya membiarkan Ruoyu memberimu pelajaran yang setimpal. Kamu bicara seolah-olah kamu hebat saja. Setidaknya aku memang sedikit lebih hebat darimu. Begitukah? Bos, pertempuran sudah selesai. Apakah Daxia menang? Apakah kita tidak mempermalukan negara kita? Kak Fan, bagaimana dengan adikku Xiao Shui? Apakah hidupnya baik-baik saja? Apakah ada yang menindasnya? Setelah terkena jimat pengendali hati milikku, hadapilah apa yang ada jauh di lubuk hatimu, ketakutanmu yang paling nyata. Aku tidak rela. Sepanjang hidupku, sudah aku abdikan untuk negara ini. Mengapa? Mengapa keturunanku harus tertindas? Aku tidak berharap mereka kaya raya. Aku hanya ingin mereka aman dan damai. Mengapa? Mengapa mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan? Apa yang kamu lakukan padanya? Ada apa dengannya? Aku hanya menggunakan jimat pengendali hati untuk memperbesar rasa bersalah dalam hatinya, agar dia menghadapi kesalahan yang pernah dia perbuat. Dia, mengapa ada aura kebencian yang begitu besar? Sebenarnya, berapa banyak orang yang sudah dia habisi? Mengapa? Mengapa mereka yang sudah berjuang dan terluka di medan perang, tapi keluarga mereka tetap tidak mendapatkan keadilan? Mengapa? Lepaskan. Yang Fan, sadarlah. Dia adalah Wang Yuro. Dia bukan musuh. Aku mohon padamu, kakak Yang, cepatlah sadar. Kak Yang, kamu tadi membuatku takut setengah mati. Maafkan aku, Kak Yang. Ini mengenai Yuro, dia ingin meminta bantuanmu, tapi dia takut kamu tidak sehebat reputasimu. Itu sebabnya aku melakukannya. Ada masalah apa? Kakek saya menderita penyakit aneh, terus pingsan dan tak kunjung sadar. Seluruh tubuhnya juga kejang-kejang. Namun semua rumah sakit di kota Yun tidak bisa menemukan penyebabnya. Saya curiga dia sedang terkena santet atau kutukan jahat. Tapi saya
Tapi kemampuan saya belum cukup, sehingga tidak bisa menemukan akarnya. Keluarga-keluarga Wangmu di kota Yun terkenal sebagai ahli Feng Shui. Meskipun usiamu muda dan kemampuanmu masih dangkal, apakah para tetua di keluargamu juga tidak bisa melihatnya? Mereka semua juga tidak bisa menemukannya. Kakek saya sudah tidak sadarkan diri selama 1 bulan. Sebelum penyakitnya kambuh, apakah ada hal yang janggal? Tidak ada tanda-tanda yang jelas. Dia tiba-tiba jatuh pingsan. Berdasarkan situasi yang kamu jelaskan, aku harus memeriksanya secara langsung. Terima kasih banyak Kak yang atas bantuannya. Yuro, kenapa kamu baru pulang? Cepatlah, paman kedua sudah mengundang orang sakti untuk mengobati kakekmu. Benarkah? Ahli mana yang diundang? Raja Obat Asia, Master Lei. Dan orang ini siapa? Ah, dia ini adalah ahli yang saya undang untuk mengobati kakek, yaitu Yang Fan Tuan Yang. Ternyata dia adalah Tuan Yang. Karena kalian sudah datang, mari bersama-sama naik ke atas untuk memeriksanya. Tuan Besar, ini bukanlah sebuah penyakit, melainkan terkena sejenis racun yang sangat aneh. Saya mohon Master bersedia membantu untuk menyelamatkan ayah saya. Racun ini sangat licik, merayap di dalam organ dalam, dan sangat sulit disembuhkan dengan obat biasa. Perlu menggunakan jarum perak pada titik akupunktur untuk mengeluarkan racunnya. Ada hasilnya. Teknik akupunktur 4 hantu, jika hanya digunakan untuk membuang tumpukan racun biasa, itu memang sudah cukup. Tapi, meskipun racunnya sudah ditekan untuk sementara, tapi itu sudah masuk ke pembuluh jantung, dan sudah berakar sangat dalam. Hanya mengandalkan teknik jarum, sepertinya sulit untuk menyembuhkannya sampai tuntas. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Harus menggunakan darah dari jantung keluarga terdekat sebagai perantara, lalu melakukan metode cuci darah. Baru bisa membuang seluruh racunnya, dan memberikan kesempatan hidup. Pakai darahku. Pakai punyaku juga? Ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Dibutuhkan setetes darah jantung dari semua keluarga kandung yang ada di sini, kemudian dicampur untuk menjadi perantara obatnya, baru akan memberikan efek yang luar biasa. Master Lei, dalam bidang kami ini, darah jantung adalah hal yang sangat krusial, bisa menghubungkan dengan roh, juga bisa disalahgunakan melalui sihir. Jika menyerahkan seluruh darah jantung keluarga kepada orang lain, bukankah itu artinya menyerahkan nasib seluruh keluarga Wang secara sepenuhnya ke tangan orang lain? Aku sudah menjadi praktisi medis selama puluhan tahun. Mana mungkin aku melakukan hal serendah itu? Ini tertulis di dalam kitab kuno, dan ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawanya. Jika kalian tidak percaya padaku, aku akan segera pergi. Mohon tunggu sebentar, Master. Kami bersedia melakukan pengambilan darah. Kalian harus memikirkannya baik-baik, karena mengambil darah dari jantung adalah hal yang sangat serius. Ayah telah mengorbankan segalanya demi keluarga. Jika kami mengambil beberapa tetes darah jantungnya, apa masalahnya? Benar sekali. Tunggu sebentar. Anak muda, apa ada yang ingin kamu sampaikan? Beliau adalah Yang Fan yang saya undang, Master Yang. Dia juga seorang ahli bela diri spiritual. Jangan membuat masalah. Yuro, memangnya berapa usianya? Benar, bahkan Master Lei pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa dilakukan oleh anak ini? Tuan Yang, mengenai teknik jarum yang digunakan Master tadi, apakah kamu melihat sesuatu? Jarum 4 hantu, sayang sekali tekniknya hanya sekadar rupa saja, tapi tidak memiliki nyawanya. Teknik pemindahan 4 iblis yang asli. Mampu memindahkan energi organ dalam, menambal kekurangan energi vital, dan sangat mudah untuk menghilangkan racun ini. Sayangnya, dia hanya bisa 3 tusukan pertama. Itu hanya menyembuhkan gejala, bukan akarnya. Master Lei, menurut Anda, bagaimana kalau kita biarkan Tuan Yang mencoba lebih dulu? Jika tidak berhasil, masih belum terlambat untuk mengambil darah jantungnya. Hanya anak kecil yang sombong, yang berbicara sembarangan, dan kalian juga mempercayainya? Aku sih tidak peduli. Hanya saja aku khawatir Tuan Tua Wang tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jika karena kesalahannya, waktu kita terbuang, meskipun nanti kita mengambil darah jantungnya, semuanya akan terlambat untuk menyelamatkannya. Tuan Yang, saya sungguh minta maaf. Nyawa ayah saya dalam bahaya. Kami tidak berani mencoba-coba. Baiklah. Bagus. Bagus sekali. Sekarang,
Apa Anda bisa menyelamatkan kakekku? Menyelamatkannya? Tentu saja bisa. Tapi dengan cara menghabisi seluruh keluargamu. Kamu, apa yang telah kamu lakukan? Sekumpulan orang bodoh. Aku menyuruh kalian memberikan darah murni, dan kalian benar-benar memberikannya? Otak orang-orang keluarga Wang pasti sudah dimakan anjing. Raja Obat Lei, kamu, siapa kamu sebenarnya? Tak apa aku beritahu kalian. Saat perang antara Daxia dan Nanyue dulu, keluarga Wang membantu pasukan Daxia memasang perangkap maut, menghancurkan perguruanku, melenyapkan warisan klanku. Hanya aku sendiri yang berhasil lolos. Kak Van, kamu tenang saja membawa para saudara untuk berperang di wilayah utara. Orang-orang biadab dari selatan itu serahkan padaku. Aku jamin akan membuat mereka tak akan pernah kembali. Aku menyembunyikan identitasku, berlatih keras selama puluhan tahun, akhirnya menemukan kesempatan ini untuk membalaskan dendam kesumat ini. Sui, dasar kau pengkhianat biadab, makhluk yang tak tahu terima kasih. Dulu, jika bukan karena bantuan dari pihak Daxia kami, negaramu Nanyue pasti sudah hancur lebur. Namun dalam pertempuran krusial, kamu justru menikam dari belakang. Aku menyesal kenapa dulu tidak langsung melenyapkanmu. Percuma bicara banyak. Bersiaplah untuk dihukum. Hahaha. Pergilah dari dunia ini. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Sampah tetaplah sampah. Bahkan membalas dendam saja bisa salah orang. Apa maksudmu? Perintah untuk menerjang formasi saat itu? Perintah untuk menghancurkan seluruh dunia sihir Nanyue? Akulah yang memberikannya. Tidak, itu tidak mungkin. Orang yang memimpin hal ini saat itu adalah sang dewa perang Daxian, sosok legendaris bernama Pilar Negara. Bagaimana mungkin itu kamu? Kamu, Pilar Negara. Apakah itu benar-benar kamu? Sepertinya, kamu sudah ingat. Lepaskan aku. Meskipun kamu menghabisiku, itu tidak akan ada gunanya. Mereka juga pasti akan tiada. Hanya aku yang punya penawar racun ini. Serahkan penawarnya sekarang, dan aku masih bisa mengampunimu. Mohon padaku, berlututlah dan mohon padaku. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan mereka hidup. Berani sekali kamu. Kamu menghabisiku pun, tidak akan ada gunanya. Bubuk 10.000 gu pemakan jantung ini, telah kucari ke seluruh perbatasan selatan, terbuat dari 360 jenis. Racun yang paling mematikan. Tidak ada satupun obat di dunia ini, tanpa penawar khusus dariku. Mereka semua, dalam 15 menit ke depan, pasti akan tiada. Kak Yang, jangan dengarkan dia. Jangan berlutut. Tuan Yang mulia, pemuda Daxia, lebih baik tiada dengan terhormat, daripada hidup dengan terhina. Habisi dia, dan balas dendam untuk kami. Jika tidak mau berlutut, maka buat perhitungan dengan dirimu sendiri. Gunakan nyawamu untuk ditukar dengan nyawa mereka. Nyawa mereka yang begitu banyak, ditukar dengan satu nyawamu. Sangat menguntungkan, bukan? Jangan berlutut. Katanya dewa perang Daxia itu, sangat setia kawan. Tapi kenapa saat giliran saudara sendiri, kamu jadi merasa sayang? Yang mulia, jangan lakukan itu. Jangan banyak bicara. 5 menit. Aku berikan waktu 5 menit. Jika dalam 5 menit kamu masih ada, maka mereka yang akan pergi bersamamu. Kamu pikir, racun murahanmu itu tidak bisa aku sembuhkan? Ini adalah teknik akupunktur 4 hantu. Kebaikan dan keburukan ada balasannya, roda nasib akan selalu berputar. Racun yang kamu buat sendiri, nikmatilah perlahan-lahan oleh dirimu sendiri. Bau sekali. Segenap anggota keluarga Wang memberi hormat kepada Yang Mulia. Terima kasih atas bantuan Anda selamatkan nyawa kami, Yang Mulia. Terima kasih atas bantuan Anda selamatkan nyawa kami, Yang Mulia. Bangunlah. Ini semua karena kalian terlibat masalah denganku. Anda bicara berlebihan, Yang Mulia. Para penjahat itulah yang kejam. Apa hubungannya dengan Anda? Bagaimana dengan ayah saya? Beliau terkena racun yang sangat kuat. Tapi aku sudah menggunakan teknik jarum untuk mengeluarkan sisa racun dari tubuhnya. Beliau butuh beristirahat selama 3 hari lagi sebelum bisa tersadar. Setelah itu cukup rawat beliau dengan baik. Budi baik Yang Mulia. Kami keluarga Wang tidak akan pernah melupakannya seumur hidup.
Yang Mulia, putri saya Yuro sangat mengagumi Anda sejak kecil. Apakah Anda bisa mengizinkannya berada di sisi Anda untuk sekadar membantu keperluan sehari-hari dan melayani kebutuhan Anda agar dia juga memiliki kesempatan untuk belajar sedikit kemampuan hebat Anda? Baiklah. Kebetulan di vilaku masih ada satu kamar yang kosong. Terima kasih banyak Kak Yang. Aku berjanji akan belajar dengan giat. Dia itu sang pilar pelindung negara. Kita ternyata sudah. Ya, sekarang baru tahu. Rasa takut. Sayang sekali. Tidak ada jalan kembali bagimu. Tapi dia terus berada di samping Lin King Yue. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan Yuanyi? Karena dia begitu peduli dengan nyawa orang-orang di sekitarnya. Bukankah itu menjadi kelemahan terbesarnya? Maksud Anda adalah memancing harimau keluar dari sarangnya? Aku mengerti. Bawa pulang satu orang lagi? Apa maksudmu dengan bawa pulang satu orang lagi? Aku menyewakan kamar kepada penyewa, itu kan sudah sewajarnya. Benarkah? Tentu saja. Aku adalah pemilik rumah yang sah. Kak Van, saluran air di kamarku tersumbat. Bantu aku memperbaikinya ya. Halo? Yuan, ada apa? Kak Yang, gawat. Orang-orang itu datang lagi. Mereka membawa ekskavator dan mau menggusur paksa panti asuhan. Gadis kecil, Kak Hu, aku kembali lagi. Terakhir kali kau sedang beruntung. Kali ini, lihat saja siapa yang akan menyelamatkan kalian. Jangan sembarangan ya. Aku sudah menelpon Kak Yang. Kak Yang, bahkan jika mau datang pun, tidak akan ada gunanya. Cepat maju, hancurkan panti asuhan butut ini. Hei bocah, akhirnya kamu datang juga. Kali ini kamu tidak akan seberuntung sebelumnya. Masih berani menantangku? Sepertinya pelajaran terakhir masih belum cukup bagimu. Perkenalkan, pembunuh nomor 1 di dunia, Hong Zhuang. Aku tidak peduli siapapun kamu. Hari ini adalah akhir riwayatmu. Apa kamu sangat butuh uang belakangan ini? Sampai mengambil pesanan seperti ini? Jika tahu itu kamu, aku tidak akan datang, hanya membuang-buang waktuku saja. Nona Hong Zhuang, kalian saling kenal? Katakan, siapa yang menyuruhmu? Lalu, di mana uang santunan yang seharusnya milik mereka? Ini bukan urusanku. Ini keluarga Liu. Keluarga Liu yang menyuruhku melakukannya. Keluarga Liu? Berani sekali dia. Benar juga. Kliennya adalah keluarga Liu. Dia bahkan mengeluarkan banyak uang. Kudengar mereka menghabiskan 3 miliar dolar untuk mengembangkan proyek bernama Proyek Yuanyi. Sepertinya hampir membuahkan hasil. Yuanyi? Gawat, Qing Yue dalam bahaya. Kamu tetaplah di sini. Selesaikan masalah ini sampai tuntas. Aku harus pergi sekarang. Lagi-lagi aku yang harus membereskannya? Baiklah, kucing-kucing kecil. Sekarang mari kita bicarakan. Bagaimana caranya agar kakak bisa meredakan amarahku? Liu Cheng, apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Lin Qing Yue, aku sudah berbaik hati, tapi kamu malah tidak tahu diri. Karena kamu memilih jalan yang sulit. Jangan salahkan aku jika berbuat kasar padamu. Kalian semua, bawa mereka pergi. Tuan Besar Yang, bagaimana kabarmu? Di lantai paling atas Lin Group. Sampai bertemu di sana. Berhenti berteriak.
Tuan Besar. Yang benar-benar setia, datangnya cepat sekali. Liu Zhengdao, aku penasaran. Kamu hanya preman di kota Yun? Siapa yang memberimu keberanian yang begitu besar untuk menyentuh orang-orangku? Aku juga sangat penasaran, pilar pertahanan negara Xia yang agung, mengapa bisa bersembunyi di sini, di tempat sekecil kota Yun, dan hanya menjadi pengumpul sewa? Karena kamu sudah tahu siapa aku, maka kamu harus mengerti akibat dari mengusikku. Lepaskan orang itu sekarang, hancurkan tangan dan kakimu sendiri, bawa seluruh keluargamu ke makam ibuku untuk berlutut dan bersujud memohon maaf, dan aku mungkin bisa memberimu akhir yang tenang. Harga yang harus dibayar? Memohon maaf? Apa kamu masih mengira bahwa kamu masih sosok pilar negara yang bisa menentukan hidup mati seseorang hanya dengan sepatah kata? Lihatlah apa ini. Kak Yang, cepat pergi. Dia sudah meretas kode inti dari Yuanyi dan telah memasukkan data ahli petarung tingkat tinggi kota Yun. Yuanyi yang sekarang, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Dengar itu? Tuan Besar Yang, zaman sudah berubah. Sekarang adalah era teknologi. Tenaga ototmu itu sudah kuno. Liu Zhengdao, kamu mengorupsi dana santunan pahlawan, menindas keturunan para pejuang, dan sekarang berani menculik wanitaku, serta mencuri aset penting negara. Kamu benar-benar sudah pantas tiada. Kamu berkali-kali merusak rencanaku, dan menghancurkan garis keturunan keluarga Liu. Kamulah yang pantas dihabisi. Yuanyi, serang. Hanya sampah yang mengandalkan tumpukan data. Sungguh lemah sekali. Sampah? Dasar katak dalam tempurung. Di dalam database Yuanyi, tersimpan intisari ilmu bela diri dari setiap perguruan di dunia. Jurus-jurusmu sudah lama dianalisis secara tuntas olehnya. Terlalu lambat. Kecepatannya lumayan, tapi kekuatannya masih kurang. Hanya segini saja kemampuanmu. Bagaimana menurutmu, Tuan Besar Yang? Lalu bagaimana dengan Yuanyi ini? Trik picik yang tidak berguna. Kak Yang, cepat lari. Pilar negara juga tidak seberapa. Bukannya kamu bilang dalam 3 hari akan membuatku di depan ibumu meminta maaf dan menyesali perbuatanku? Baiklah, 3 hari kemudian aku akan membawa Yuanyi. Mari kita lihat bagaimana kamu membuatku menyesal. Kak Yang, maafkan aku. Ini semua salahku, karena tidak menjaga Yuanyi dengan baik, sehingga membiarkan Liu Zhengdao dia. Ini bukan salahmu. Ini semua karena rubah tua itu telah merencanakan segalanya dengan licik. Kak Fan, Yuanyi itu sangat hebat, bahkan Anda pun tidak bisa mengalahkannya. Sistem Yuanyi bergantung pada menyerap, menganalisis, dan mempelajari data lawan untuk terus berevolusi. Hari ini ia bertarung denganmu, dan telah merekam serta memecahkan pola bertarungmu. 3 hari lagi, ia hanya akan menjadi semakin kuat. Qing Yue, maksudmu, Yuanyi bisa menggabungkan keunggulan semua orang untuk belajar dan berevolusi? Algoritma intinya adalah simulasi dan pembelajaran. Semakin kuat data yang dimasukkan, maka ia akan tumbuh semakin cepat. Aku rasa aku punya cara untuk menghadapinya. Kau lihat itu, Tuan Zhao. Yuanyi benar-benar telah mengalahkan Yang Fan, padahal dia adalah pilar pelindung negara Great Xia. Bagus sekali. Kau sudah mendapatkan Yuanyi, apa yang ingin kau lakukan? Aduh, dengan kehebatan seperti ini, pastinya akan dijual kepada orang-orang luar negeri itu. Aku harus menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Bagus sekali. Tapi yang Fan itu ibarat serangga yang masih melawan meski sudah sekarat. Kita bicarakan hal lainnya 3 hari lagi. Dengan menjadikan Yang Fan, si pilar negara ini, sebagai batu loncatan, Yuanyi pasti bisa terjual dengan harga yang bagus. 3 hari lagi, aku akan membiarkan Yuanyi menghancurkannya secara telak di hadapan semua orang. Yang Fan, aku datang ke hadapan ibumu untuk bertobat. Di mana ibumu? Liu Cheng, aku berikan satu kesempatan terakhir padamu. Jika kamu benar-benar bertobat, maka jasadmu akan dibiarkan utuh. Siapa yang beberapa hari lalu dihajar sampai berantakan? Hadirin sekalian, inilah grup Liu kami yang telah kami kembangkan dengan maksimal produk zaman baru, Yuanyi. Produk ini mengintegrasikan kecerdasan buatan AI terbaik dunia dan algoritma pertarungan. Siapapun yang memilikinya, maka dia memiliki kekuatan terhebat di seluruh dunia. Tuan Liu, bagaimana Anda membuktikan performa dari Yuanyi ini? Bagaimana membuktikannya? Yang Fan,
pilar pelindung negara Daxia, sebentar lagi akan dihajar habis-habisan oleh Yuan Yi. Liu Zhengdao, apakah kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu. Ini kan namanya berdagang. Yuan Yi adalah aset berharga bangsa. Terlebih lagi Yang Fan adalah pilar Daxia. Jika hari ini kamu membiarkan Yang Fan kalah di sini, di mana wajah kehormatan Daxia? Bagaimana musuh luar negeri akan memandang kita nanti? Kamu telah mengkhianati negaramu sendiri. Lalu apa urusannya denganku? Dengan memiliki Yuan Yi, di negara manapun aku bisa hidup dengan nyaman. Untuk apa juga harus tetap tinggal di Daxia? Kamu. Liu Zhengdao, kamu mencelakai rekan sendiri? Itu kejahatan pertama. Bersekongkol dan berkhianat pada negara? Itu kejahatan kedua. Menghina almarhumah ibuku? Itu kejahatan ketiga. Atas nama pilar Daxia, aku mengadili Liu Zhengdao. Hukuman berat akan segera dilaksanakan. Atas nama pilar Daxia, aku menghakimimu, Liu Zhengdao. Hukuman maksimal, laksanakan sekarang juga. Sudah diambang kehancuran pun kamu masih saja keras kepala. Yuan Yi, maju. Hadirin sekalian, mari saksikan bersama kehebatan dari Yuan Yi. Tenaganya kurang. Tenaganya sudah cukup, tapi kecepatannya kurang. Apa hanya ini saja kemampuanmu? Tidak mungkin. Tuan Liu, apakah ini yang disebut kemampuan Yuan Yi? Maksudmu, dia yang terpental jauh oleh satu tendangan dari pilar pelindung negara Daxia? Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu melakukannya? Bagaimana aku melakukannya? Kak Yang, maafkan aku. Aku gagal melindungi Yuan Yi dengan baik. 3 hari lagi, bagaimana kamu bisa menahannya? Ini bukan salahmu. Semua ini salah Liu Zhengdao. Rubah tua itu sangat licik. Qing Yue, aku ingat kamu pernah bilang, kalau proyek Yuan Yi ini pada awalnya, dipimpin dan dikembangkan oleh kakakmu. Benar. Konsep inti dan kerangka awalnya, semuanya diajukan oleh kakakku. Aku hanya melanjutkan dasarnya, menyempurnakan dan memajukannya. Oh iya, dia tidak mungkin memberiku barang ini tanpa alasan. Selongsong peluru ini tidak pernah lepas dari tubuhnya. Di dalam perangkat keras ini, ada salinan data dari kakakku, tentang profil dan informasi detail semua prajurit yang telah gugur. Dia bilang inilah jiwa asli dari Yuan Yi. Chen Qiang, pertempuran perbatasan timur yang telah tiada, usianya baru 28 tahun, mimpinya adalah memusnahkan semua musuh yang datang menyerang. Li Gang, perang barat laut yang telah tiada, usianya baru 20 tahun, mimpinya adalah agar perbatasan Daxia tidak ada lagi peperangan, menghilangkan semua masalah untuk selamanya. Wang Yuhuan, pertempuran perbatasan selatan yang telah tiada, usianya baru 30 tahun, mimpinya adalah menjadikan diri sendiri sebagai perisai, menahan musuh di luar gerbang negara. Dan mereka, beribu-ribu dari mereka, hanya memiliki satu impian bersama, yaitu Daxia yang makmur dan kuat, negaranya damai dan rakyatnya sejahtera. Pemuda Daxia milikku adalah pilar yang takkan pernah bengkok. Keyakinan dan keberanian yang terus ada di dalam aliran darah ini. Kamu bertanya bagaimana aku melakukannya? Benalu sepertimu, selamanya hanya mengerti cara mencari untung, sama sekali tidak paham apa arti sebuah keyakinan.
Aku yatim piatu sejak kecil, tumbuh besar berkat bantuan banyak orang. Dan Daxia adalah ibuku. Setiap orang di tanah ini adalah saudaraku. Sekarang enyahlah ke sana. Hadapi para pahlawan yang memberimu kedamaian ini. Namun darahnya justru kamu hisap, bersujudlah dan minta maaf. Aku bersalah. Aku bukan manusia, aku lebih rendah dari binatang. Aku bersalah, maafkan aku. Para pahlawan sekalian, tolong lepaskan saya. Saya mohon pahlawan. Hari ini aku yang Fan bersumpah di sini. Siapapun yang mengganggu Daxia, akan aku habisi kemanapun mereka lari. Bagus sekali. Tuan Zhao, Anda akhirnya datang juga. Selamatkan saya, selamatkan saya. Ini semua ulahnya, semua ini. Ya Tuhan. Korupsi uang santunan, mencuri Yuanyi, dialah yang menyuruhku melakukan semuanya. Aku sedang diancam. Kamu datang? Benar, aku sudah datang. Kalian. Sebenarnya apa yang terjadi? Terima kasih atas kerja kerasmu. Kali ini aku berjanji padamu untuk pensiun dari Kota Yun. Sebenarnya masih ada satu tugas rahasia. Tugas apa? Negeri yang dibangun dengan darah dan air mata oleh para prajurit Daxia kita sepertinya telah direbut oleh orang lain. Siapa yang berani? Hanya segelintir orang. Kali ini aku ingin memberi peringatan keras pada mereka, biar mereka tahu bahwa ada hal yang bisa disentuh dan ada hal yang sama sekali tidak boleh diganggu gugat. Tidak masalah, aku akan bekerja sama sepenuhnya. Para penguasa besar itu sudah aku bereskan semuanya. Sedangkan para parasit itu, hari ini mereka semua juga sudah berkumpul. Berlutut dan minta maaf. Kami salah. Kami bersalah. Kami tidak berani benar-benar lagi. tidak berani. Tidak akan berani lagi. Maafkan saya. Maaf, saya salah. Kami Mohon mengaku ampuni salah. Maafkan saya. Maaf. Saya salah. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Maju terus Daxia. Berjuang demi negara. Sebelum darah mengering, kita tidak akan pernah menyerah. Maju terus Daxia. Berjuang demi negara. Sebelum darah mengering, kita tidak akan pernah menyerah. Tuan Zhao, semua masalah ini sudah berakhir. Seharusnya sekarang aku boleh libur, kan? Tidak, tugasmu masih banyak sekali. Masih ada tugas? Tentu saja, masa depan Daxia bergantung pada kalian untuk memiliki keturunan. Hah?